kasus dulu ya. Kalau kasus saya masih di tingkat banding. Gitu, tingkat banding itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan paling lama. Insya Allah mudah-mudahan ada titik terang gitu kan. Permohonan kami dikabulkan untuk banding selanjutnya. Jadi semua lagi menunggu, baik saya maupun kuasa hukum. Keadaan saya dan Keke alhamdulillah baik, lagi berjuang dalam hidup ini gitu. Sudah hampir mendekati sih. Jadi makanya doanya aja yang terbaik gitu. Keke sudah sekolah, udah naik kelas 3 gitu kan. Tadinya online, semenjak Covid kan kita 2 tahun lebih online. Cuman sekarang kan sedikit-sedikit sekolah sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Tapi balik lagi, Keke masih ngikutin online karena ada dokumen yang belum lengkap. Belum bisa melengkapi itulah. Mungkin memberikan pengertian itu juga pada diri. Kan namanya anak-anak ya bosen di rumah. Keke dulu berprestasi pada saat sekolah tatap muka karena dia senang bergaul, mendengarkan guru secara langsung. Tapi begitu online rada berkurang karena gimana pun anak itu kan tingkat kesadarannya masih rendah, masih harus dipecut lah istilahnya, masih harus disuruh. Kadang-kadang orang tuanya lalai, saya kembalikan ya, kalau anak pada saat belajar online berkurang berarti ada salah juga di orang tuanya. Itu introspeksi saya lah gitu. Ya mungkin tapi ada udah pernah ada komunikasi lagi mungkin dengan iya Pak, keluarga. Tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Reski sama sekali gitu. Enggak sih, enggak ada. Keke sangat menghindari ya buat di Keke mungkin hal yang sensitif. Cuman ada omnya dari pihak Reski ada WA selamat maaf lahir batin itu aja. Standar aja sih. Hanya sebatas WA, apa kabar om gini-gini. Karena kan kita kenal dari zaman dulu kan. Dia cuma saling mendoakan yang terbaik gitu aja. Saya dan pihak kuasa hukum paling berharap pada saat banding ini diterima permohonan dikabulkan ya permintaan kita untuk tes DNA gitu loh. Itu aja kok permintaannya, sesimpel itu kan. Jika mungkin nanti tidak lagi ditanggapi atau mungkin malah ditolak. Kalau tidak ditanggapi secara person mungkin kan tidak ada masalah. Tapi yang kalau tidak ditanggapi ya mungkin beliau akan dari pihak Reski ya, kita ikutin secara prosedur hukum aja. Karena urusannya sudah hukum dengan hukum gitu kan, ada aturan sendiri yang saya sendiri juga kurang paham seperti apa gitu. Kita sama-sama lihat, namanya ikhtiar ya, mau ditolak, mau menang atau apa. Banyak orang bilang bahwa jejak digital ini akan pengaruh buruk buat anak saya. Betul, saya sangat tidak memungkiri hal itu. Tapi saya berusaha membalik sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Artinya saya coba beri pengertian ke Keke pada saat nanti umurnya cukup, bagaimana berita tidak baik ini akan menjadi hal yang baik buat Keke nanti di depan. Contohnya satu, Keke tidak mengikuti jejak ibunya yang salah gitu kan. Semua prosesnya memang harus dijalanin. Cuman kalau bagaimana perasaannya mungkin lebih tegang awal karena kan saya tidak terbiasa ya menghadapi yang seperti ini gitu. Tapi kalau sekarang lebih berserah diri aja. Yang terbaik, semoga Allah memberikan yang terbaik buat saya dan anak saya. Kalau menjadi fokus utama persoalan ini kan tidak, saya juga harus mencari nafkah buat anak-anak saya. Tapi dengan adanya kasus ini kadang ada perasaan gimana ya, aduh lelah gitu. Tapi begitu melihat kepentingannya Keke, masa depannya Keke, ini semua gak ada artinya gitu. Lelah saya hilang. Mungkin kurang lebih kasusnya Mbak Tiara tuh sama dengan proses yang saya jalani ya. Artinya ada laporan menjalani di PN gitu kan, menjalani juga tindak lanjut di Polres Bekasi ya. Dan sama-sama yang jadi terlapornya pun sama-sama tidak menghadiri sidang. Itu kan perjalanan yang sama. Saya cuman sebagai teman ya berharap yang terbaik aja. Berharap yang terbaik karena semua ini dilakukan untuk anak, lagi-lagi demi anak. Dari awal saya tidak pernah berubah bahwa siapapun ibu atau wanitanya pasti akan berlaku hal yang sama, memperjuangkan hak anaknya itu. Kalau belajar dari kekalahan saya yang di PN Negeri Tangerang gitu kan, karena dibilang bahwa pengadilan mengatakan pihak kami sebagai pelapor itu kurang bukti. Cuman menurut hemat saya, satu-satunya bukti di kasus seperti saya ini adalah tes DNA. Dan
undang-undang di pernikahan yang sudah direvisi zaman Bu Macica Muchtar sudah jelas bahwa setiap anak di luar nikah, kan menurut saya tidak disebutkan nikah siri atau nikah benar, tidak ya, berhak mendapatkan hak keperdataan dari bukan hanya dari pihak ibu dan keluarganya, tapi oleh dari ayah biologis yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Jadi kenapa Mbak Tiara maupun saya ataupun yang lain pembuktian di kasus ini hanyalah tes DNA, nggak ada lain. Dan untuk pihak yang terlapor siapapun itu ya, Bapak Triyogo atau A, Z, B, kalau merasa itu bukan anaknya, kenapa mesti takut? Jalanin saja kalau memang yakin itu bukan anaknya atau tidak pernah berbuat kesalahan di masa lalunya. Kenapa takut? Buat saya anak tetap anak, gitu kan. Pengakuan orang tua terhadap anak itu kan buat anak itu sendiri, buat mentalnya dia adalah suatu setiap anak kan berhak ingin diakui, itu aja kok. Susah amat sih ngakuin anak, nggak ada bekas anak. Jadi buat saya kejadian Mbak Tiara tidak jauh berbeda dengan saya. Yang saya tahu kalau komunikasi mengenai kasus kan kita sama-sama bisa baca di berita mungkin ya, tapi lebih banyak tentang anak gitu loh. Bagaimana perjuangan Mbak Tiara ya kan, sekarang kan lagi zamannya susah cari uang. Sama begitupun saya, kita sama-sama mencari sesuap rezeki lah untuk pendidikan anak, untuk masa depan anak, itu aja sih. Itu concern kita, karena kalau kita sendiri kan sudah berapa sih umur saya kan bisa kehitung lah gitu. Tapi kalau anak-anak kita kan masih panjang perjalanannya. Saya nggak tahu ya, tiap instansi pemerintahan atau mau pihak kepolisian, pengadilan mempunyai kebijakan masing-masing mungkin kan. Semua tergantung lagi kepada individunya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa memberikan komentar, tapi saya berharap yang terbaik gitu loh. Jadi kalaupun Mbak Tiara bisa diberikan tes DNA pada saat nanti pengadilan negeri atau di Polres Bekasi, itu akan menjadi pintu bagi yang lain gitu. Bagi anak-anak yang lain berhak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Sekarang pun saya rada kesulitan karena mungkin ya perjalanan masa lalu itu banyak administrasi yang kurang lengkap, sehingga waktunya anak PTM pembelajaran tatap muka, anak saya belum bisa ikut karena ada yang tidak bisa dilengkapi gitu loh. Kami sangat keteteran gitu kan. Dan pertanyaan saya satu, selalu kasus seperti ini yang disalahkan adalah wanitanya. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki dalam kasus seperti ini? Emang kita berbuat sendirian gitu kan? Kami melakukan kesalahan itu kan berdua, tidak sendiri. Ada dong tanggung jawab dari pihak laki-lakinya. Hemat saya sih seperti itu sih Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.